Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 17 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berjaga-jaga sebab kami tidak tahu kapan waktunya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Waktu Jaga Terakhir. Ayat inti terdapat di dalam Markus 13 ayat 35 sampai 36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Sebuah kelompok ditunjukkan kepadaku. Mata mereka tertuju ke surga, dan kata-kata sang guru ada di bibir mereka. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 37. Tuhan memberi petunjuk bahwa akan ada penundaan sebelum fajar akhirnya menyingsing. Tetapi ia tidak menghendaki mereka menyerah pada keletihan atau mengendurkan kewaspadaan yang sungguh-sungguh hanya karena pagi tidak segera datang seperti yang mereka harapkan. Aku melihat bahwa mustahil memiliki kasih sayang dan kepentingan yang terikat pada urusan duniawi, menambah harta benda dunia, dan sekaligus berada dalam posisi menunggu dan berjaga seperti yang diperintahkan Juru Selamat kita. Malaikat berkata, mereka hanya bisa mengamankan satu dunia. Untuk memperoleh harta surgawi, mereka harus mengorbankan yang duniawi. Mereka tidak bisa memilih kedua dunia itu. Aku melihat bahwa penjagaan demi penjagaan telah berlalu. Apakah karena itu kewaspadaan boleh berkurang? Oh, tidak. Justru ada kebutuhan yang lebih besar untuk berjaga tanpa henti, sebab sekarang waktunya lebih sedikit daripada sebelumnya. Jika dulu kita berjaga dengan kewaspadaan penuh, betapa lebih besar kebutuhan untuk berjaga 2 kali lipat pada jaga kedua. Lewatnya jaga kedua membawa kita ke jaga ketiga, dan sekarang tidak ada alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Jaga ketiga menuntut kesungguhan 3 kali lipat. Menjadi tidak sabar sekarang berarti kehilangan semua usaha berjaga yang tekun sebelumnya. Malam panjang yang kelam memang mencobai, tetapi pagi ditunda dalam kemurahan. Karena jika sang Tuan datang, begitu banyak yang akan didapati tidak siap. Ketidakmauan Allah untuk membiarkan umatnya binasa telah menjadi alasan penundaan yang panjang. Perbedaan antara mereka yang mencintai dunia dan mereka yang mencintai Kristus begitu jelas hingga tak dapat disalahpahami. Sementara orang dunia penuh semangat dan ambisi untuk mengamankan harta duniawi, umat Allah tidak serupa dengan dunia, tetapi menunjukkan melalui posisi berjaga dan menunggu yang sungguh-sungguh
bahwa mereka telah diubahkan, bahwa rumah mereka bukan di dunia ini, melainkan mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata tentang zaman kita sekarang ini dalam Prophets and Kings halaman 536 paragraf 4 yang berbunyi, hari ini tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang peristiwa besar dan khidmat. Segala sesuatu di dunia kita sedang bergejolak. Di depan mata kita sedang menggenapi nubuat juru selamat tentang peristiwa-peristiwa yang akan mendahului kedatangannya. Dengan kondisi ini, kecenderungan kita adalah berusaha menghindar, menyingkir, lari, dan sebagainya. Kita menjadi takut dan khawatir. Kita mengira dengan menyingkir atau mempelajari tanda-tanda zaman, kita sedang berjaga. Oh bukan, saudaraku dalam Tuhan. Hal-hal itu ada baiknya, tetapi dengan menyingkir dan dengan sibuk mempelajari tanda-tanda zaman bukanlah berjaga-jaga. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga? Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 190 paragraf 1. Dinyatakan, Yesus telah meninggalkan firman bagi kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kita sedang menunggu dan berjaga-jaga akan kedatangan kembali Tuhan yang akan membawa pagi. Jangan sampai ia tiba-tiba datang dan mendapati kita sedang tidur. Waktu apa yang dimaksud di sini? Bukan pada pemunculan Kristus di awan-awan di langit untuk mendapati umat yang tertidur. Bukan. Tetapi pada kembalinya dari pelayanannya di tempat maha suci di bait suci sorgawi, ketika ia menanggalkan pakaian imamnya dan mengenakan pakaian pembalasan. Dan ketika perintah itu dikeluarkan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Apa artinya? Artinya, berjaga-jaga yang dimaksudkan adalah berjaga untuk penutupan pintu kasihan. Sebab saat Yesus menyelesaikan tugas pengantaraannya di bilik maha suci di dalam bait suci sorgawi dan keluar dari bilik itu, maka pintu kasihan ditutup. Tugas Yesus sebagai imam besar sudah selesai. Untuk peristiwa inilah kita berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Yesus menyelesaikan pengantaraannya tersebut. Dan jika sudah selesai, maka barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya, keputusan sudah ditetapkan. Siapa yang mati dan siapa yang selamat. Karenanya, tidak ada gunanya menyingkir dan mempelajari tanda-tanda zaman jika pada akhirnya menerima keputusan binasa. Sebab tidak berjaga-jaga bila pintu kasihan itu ditutup. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 56 paragraf 4. Aku melihat bahwa penjagaan demi penjagaan telah berlalu. Apakah karena itu kewaspadaan boleh berkurang? Oh tidak. Justru ada kebutuhan yang lebih besar untuk berjaga tanpa henti. Sebab sekarang waktunya lebih sedikit daripada sebelumnya. Jika dulu kita berjaga dengan kewaspadaan penuh, betapa lebih besar kebutuhan untuk berjaga 2 kali lipat pada jaga kedua. Lewatnya jaga kedua membawa kita ke jaga ketiga,
dan sekarang tidak ada alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Jaga ketiga menuntut kesungguhan 3 kali lipat. Menjadi tidak sabar sekarang berarti kehilangan semua usaha berjaga yang tekun sebelumnya. Malam panjang yang kelam memang mencobai, tetapi pagi ditunda dalam kemurahan, karena jika Sang Tuhan datang, begitu banyak yang akan didapati tidak siap. Ketidakmauan Allah untuk membiarkan umatnya binasa telah menjadi alasan penundaan yang panjang. Penjagaan pertama adalah pada peristiwa kekecewaan besar. Umat-umat pergerakan Advent berjaga-jaga mengira Yesus datang kedua kali. Namun rupanya Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci di tanggal 22 Oktober 1844. Artinya, di tahun 1844, Yesus baru memulai pelayanannya sebagai imam besar kita dalam hari pendamaian. Pada zaman itu saja mereka berjaga-jaga penuh. Apalagi sekarang, yaitu 181 tahun sesudahnya. Kita sudah masuk di penjagaan terakhir. Kita harus melipat gandakan kewaspadaan kita, sebab tidak lama lagi pintu kasihan ditutup. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 191, paragraf 1, yang berbunyi, ketika Yesus berhenti memohon bagi manusia, perkara semua orang telah diputuskan selamanya. Inilah saatnya penghakiman bagi hamba-hambanya. Bagi mereka yang telah mengabaikan persiapan akan kemurnian dan kekudusan yang membuat mereka layak menjadi orang-orang yang menunggu untuk menyambut Tuhan mereka, matahari terbenam dalam kesuraman dan kegelapan dan tidak terbit lagi. Masa percobaan berakhir, permohonan Kristus berhenti di sorga. Karenanya akan hal ini kita tidak tahu kapan waktunya. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga lebih dari sebelumnya. Dan masih dalam paragraf yang sama dilanjutkan. Waktu ini akhirnya datang secara tiba-tiba bagi semua orang. Dan mereka yang telah lalai menyucikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran ditemukan tertidur. Mereka menjadi lelah menunggu dan berjaga. Mereka menjadi acuh tak acuh terhadap kedatangan guru mereka. Mereka tidak merindukan penampakannya dan berpikir tidak perlu lagi penjagaan yang terus-menerus dan tekun seperti itu. Inilah sebabnya nasihat renungan pagi hari ini dinyatakan kepada kita. Sebab kita semua manusia berdosa, entah kita sudah lari menyingkir atau masih di kota, entah kita ahli nubuatan atau tidak, kebutuhan terbesar kita adalah pengudusan jiwa kita. Itulah berjaga yang utama. Pengudusan oleh iman yang adalah suatu pekerjaan seumur hidup. Dan jika kita didapati kudus, maka keputusan hidup menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, masih dalam buku yang sama dalam halaman 191 paragraf 2, Roh Nubuat melanjutkan. Seandainya mereka tahu, yaitu umat-umat Tuhan, bahwa pekerjaan Kristus di tempat kudus surgawi akan segera berakhir, betapa berbedanya perilaku mereka. Betapa sungguh-sungguh mereka akan berjaga-jaga. Sang Guru yang mengantisipasi semua ini memberi mereka peringatan tepat dalam perintah untuk berjaga-jaga. Ia dengan jelas menyatakan betapa mendadaknya kedatangannya. Dan salah satu yang membuat umat-umat Allah lengah berjaga-jaga adalah keduniawian. Mereka yang berjaga-jaga, yaitu yang dalam pengudusan jiwa mereka, tidak terpengaruh akan keduniawian. Sebab perhatian mereka bukan dunia ini, tetapi tanah air sorgawi. Karenanya, berjaga-jagalah, yaitu hiduplah dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Maka itulah waktu jaga yang terakhir. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Sebab banyak daripada kami salah mengerti dengan perkataan-Mu, ya Yesus, untuk berjaga-jaga. Seringkali kami berjaga-jaga hanya dengan mengamati tanda-tanda zaman. Padahal
berjaga-jaga yang terutama adalah pengudusan jiwa. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan kehadiran rohnya Kristus dalam hati kami, itulah proses pengudusan yang bekerja sepanjang umur kami, dan itulah penjagaan terakhir kami. Dan bila mana kami didapati benar dan kudus, maka keselamatan menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.